Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul penerapan metode integral dalam ekonomi yang dibimbing oleh Bu Arini dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Integral tertentu. Kalau integral fx dikali dx disebut integral tak tentu yang merupakan fungsi fx ditambah c yang turunannya sama dengan f inverse x sama dengan fx, maka yang dimaksud dengan integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas bawah dan batas atas. Yang tertulis dalam bentuk a menuju integral b fx dikali dx, yaitu A adalah sebagai batas bawah dan B adalah sebagai batas atas. Harga integral ini adalah tertentu yang ditentukan oleh besarnya harga A dan B yang merupakan selisih antara FB dan FA. Jadi A menuju integral B, Fx sama dengan Fx pangkat B sama dengan Fb dikurang Fa. Notasi Fx pangkat B berarti bahwa fungsi Fx harga X harus diganti dengan harga B dan A, kemudian hitunglah selisih antara FB dan FA. Dengan demikian, pada perhitungan integral tertentu, kita harus menentukan dulu hasil dari integral tak tentu, tetapi tidak lagi memasukkan faktor konstan C pada perhitungan FB dikurang FA, karena dari selisih FB dikurang FA, faktor C akan hilang. Contoh, 2 integral 4 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2 dikali dx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 2x pangkat 4 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 sama dengan 88 dikurang 12 sama dengan 76. Sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama, A menuju integral B fx dikali dx sama dengan 0. Yang kedua, A menintegral menuju integral B fx dikali dx sama dengan min A menuju integral B fx dikali dx. Yang ketiga, A menuju integral B fx dikali dx ditambah A menuju integral C fx dikali dx sama dengan A menuju integral C fx dikali dx. 4. A menuju integral B fx ditambah gx dikali dx sama dengan A menuju integral B fx dikali dx ditambah A menuju integral B gx dikali dx. Yang kelima, A menuju integral BK dikali fx sama dengan dx dikali dx sama dengan K A integral B fx dikali dx, yaitu bilangan konstan. Aplikasi integral tertentu dalam surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama, surplus konsumen. Konsumen yang mampu atau bersedia untuk membeli barang lebih tinggi atau mahal dari harga equilibrium atau price equilibrium akan memperoleh kelebihan surplus untuk tiap unit barang yang akan dibeli. Harga price equilibrium pada saat equilibrium jumlah total pengeluaran total expenditure konsumen sama dengan P equilibrium dikali X equilibrium, yang dalam gambar ini adalah luas 4 persegi panjang OABC, sedangkan konsumen yang tadinya bersedia membeli barang ini lebih tinggi dari harga price equilibrium akan menyediakan uang yang banyaknya sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva demand yang sumbu tegak P dan sumbu mendatar X dan garis ordinat X dikurang X equilibrium, yakni luas daerah OABF. Karena itu, besarnya surplus konsumen yakni selisih antara jumlah uang yang disediakan dikurangi dengan jumlah pengeluaran nyata konsumen, sehingga surplus konsumen dapat dinyatakan sebagai berikut. SK dikurang luas OABF dikurang luas OABF dikurang luas CBF sama dengan O menuju integral AC fx dikali dx dikurang P equilibrium dikali X equilibrium. Jika dari fungsi demand P sama dengan fx, maka hasil dari A integral B fx adalah jumlah uang yang disediakan. Surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara hasil penjualan barang dengan jumlah penerimaan yang direncanakan produsen dalam penjualan sejumlah barang. Pada saat harga terjadi price equilibrium, maka penjual barang yang bersedia menjual barang ini di bawah harga price equilibrium memperoleh kelebihan harga jual untuk tiap unit barang yang terjual, yakni selisih antara price equilibrium dengan harga kurang dari price equilibrium.
Sedangkan pada saat equilibrium penjual barang ini akan menerima hasil penjualan barang sejumlah plus equilibrium PO dikali XO yang dalam gambar adalah luas 4 persegi panjang OABC, sedangkan sebenarnya penjual barang ini bersedia menerima sejumlah uang yang banyaknya sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva supply dengan sumbu P dan sumbu X dan garis ordinat X sama dengan XO, yakni luas daerah OABF atau ABE. Maka penjual barang ini akan memperoleh surplus produsen atau penjual sebanyak berikut ini. SP sama dengan luas OAB C dikurang luas daerah OABE sama dengan P equilibrium, X equilibrium dikurang A menuju integral AC GX dikali DX. Fungsi penerimaan total R sama dengan FQ, penerimaan marginal sama dengan MR sama dengan R inverse sama dengan F inverse Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal C sama dengan integral MR deman Q sama dengan integral F inverse Q deman Q. Contoh soal, carilah persamaan penerimaan total dari penerimaan rata-rata perusahaan jika penerimaan marginalnya MR dikurang 16 sama dikurang 4Q. Penerimaan total R sama dengan integral MR deman Q sama dengan integral 16 dikurang 4Q deman Q sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Penerimaan rata-rata AR sama dengan 16 dikurang 2Q. Dalam persamaan penerimaan total konstanta K sama dengan 0, sebab penerimaan akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Fungsi biaya total. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva, dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan biasanya biaya di berbagai tingkat produksi. Dalam membicarakan biaya ada beberapa macam biaya, yaitu yang pertama biaya total cost sama dengan PC sama dengan C. Yang kedua biaya variable cost sama dengan FC. Yang ketiga biaya tetap fixed cost sama dengan VC. Yang keempat biaya total rata-rata sama dengan atau average total cost sama dengan AC. Yang kelima biaya variable rata-rata atau average variable cost sama dengan AVC. Yang keenam biaya tetap rata-rata atau average fixed cost sama dengan AFC. Yang ketujuh biaya marginal. Rumus C sama dengan AC dikali Q atau C sama dengan VC dikali FC. VC sama dengan AFC dikali Q, VC sama dengan AFC dikali Q. Biaya total C sama dengan FQ, biaya marginal MC sama dengan C inverse sama dengan F inverse Q. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal C sama dengan integral MC deman Q sama dengan integral V inverse Q deman Q. Contoh soal, setelah sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap atau VC yaitu 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sandal yaitu Rp500. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka yang ditanya adalah A. Fungsi biaya total C, fungsi penerimaan TR dan variable cost. B. Pada saat kapan pabrik sandal mencapai BEP. C. Untung dan rugi apabila produksi 9.000 unit. Jawaban yang A. FC sama dengan 1 juta rupiah, VC sama dengan 500. Fungsi biaya variabel VC dikurang 500 Q yaitu 1. Yang 1, fungsi biaya total C sama dengan VC ditambah FC yaitu C sama dengan 1 juta ditambah 500 Q yaitu 2. Fungsi penerimaan total TR sama dengan PQ yaitu TR 1000 Q yaitu 3. B. Break-even point terjadi pada saat TR sama dengan TC 1000 Q sama dengan 1 juta ditambah 500 Q. 1000 Q dikurang 500 Q sama dengan 1 juta. 500 Q sama dengan 1 juta. Q sama dengan 2000 unit. Pabrik roti akan mengalami BEP pada saat Q yaitu 2000 unit pada biaya total C sama dengan 1 juta ditambah 500 dalam kurung 2000 yaitu C sama dengan 2 juta. C. Pada saat memproduksi Q sama dengan 9.000 unit TR sama dengan PQ yaitu 1000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta. C. 1 juta ditambah 500 Q yaitu 1 juta ditambah 500 dalam kurung 9.000 sama dengan 1 juta ditambah 4.500 sama dengan 5.500. Bila TR
lebih besar dari TC, maka keadaan laba atau rugi, laba sama dengan TR dikurang TC. 9 juta dikurang 5.500.000 sama dengan 3.500.000. Bila biaya memproduksi 1.500 unit, maka akan mengalami kerugian sebesar rugi, yaitu TR dikurang TC. 1.000 dalam kurung 1.500 sama dikurang 1 juta ditambah 500 dalam kurung 1.500 sama dengan 1.500.000 dikurang 1.750.000 sama dengan 250.000. Fungsi biaya dan penerimaan. Biaya atau ongkos pengertian secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan notasi C sama dengan FK dikali C sama dengan biaya produksi, K sama dengan jumlah produksi. Dalam menganalisa biaya umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau revenue atau total revenue. Pengertian revenue atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Secara matematik, total revenue dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan PQ. TR yaitu penerimaan total, P yaitu harga barang, dan Q yaitu jumlah barang yang akan dijual. Penerimaan rata-rata atau AR adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi, dapat dirumuskan AR sama dengan TR per Q. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan produksi yang dirumuskan MR sama dengan ALTTR per ALTQ atau turunan dari TR. MR sama dengan marginal revenue, ALTTR sama dengan tambahan penerimaan, ALTQ sama dengan tambahan produksi. Berdasarkan konsep penerimaan dan biaya TR dan TC dapat diketahui beberapa kemungkinan di antaranya. Yang pertama, TR lebih kecil dari TC atau keadaan buntung atau rugi. Yang kedua, TR sama dengan TC, keadaan break even point. Yang ketiga, TR lebih besar dari TC atau keadaan rugi. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah menentukan output dari perusahaan untuk sebuah kombinasi masukan, sebuah fungsi metaproduksi. Kadang-kadang fungsi metaproduction membandingkan praktek entitas yang ada mengkonversi input menjadi output untuk menentukan fungsi praktek produksi yang paling efisien dari entitas yang ada. Apakah praktek produksi yang paling efisien layak atau produksi praktek yang paling efisien sebenarnya? Dalam kedua kasus, output maksimum dari suatu proses produksi teknologi ditentukan adalah fungsi matematika dari satu lebih dari masukan. Dengan kata lain, diberikan himpunan semua kombinasi teknis layak output dan input hanya mencakup kombinasi output maksimum untuk satu set input tertentu akan merupakan fungsi produksi, atau fungsi produksi dapat didefinisikan sebagai spesifikasi persyaratan masukan minimum yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah output yang ditunjuk meningkatkan teknologi yang tersedia. Hal ini biasanya dianggap bahwa fungsi produksi yang unik dapat dibangun untuk setiap teknologi produksi. 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi adalah: yang pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Yang kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari tingkatan produksi dan operasi yang akan dilaksanakan dalam suatu dasar waktu periode tertentu. Yang keempat, pengendalian atau perawatan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga dimaksud dan tujuan untuk penggunaan dari pengolahan masukan inputs pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Angka pengganda Lagrange. Fungsi produksi Q sama dengan 10 K pangkat 0,5 L pangkat 0,5 diubah menjadi fungsi Lagrange sebagai berikut. Fungsi Lagrange L sama dengan 10 dalam kurung 0,5 K pangkat 0,5 L pangkat min 0,5 ditambah A dalam kurung 100 dikurang PK K dikurang PLL. Pilokro L per pilokro K sama dengan 5L pangkat 0,5 per K pangkat 0,5 dikurang A PK sama dengan 0. Pilokro K per pilokro L sama dengan 5K pangkat 0,5 per L pangkat 0,5 dikurang APL sama dengan 0. Pilokro L per pilokro A sama dengan 100 dikurang PKK dikurang PLL sama dengan 0. Dengan menyamakan masing-masing persamaan menjadi 0 dan menyelesaikan dalam sistem persamaan, maka diperoleh kesetaraan L dalam K dan L sama dengan 3K dikurang sama dengan 10. K sama dengan 10 per 3 sama dengan 3,33. Soal dan jawaban dapat dilihat dari gambar di atas. Fungsi produksi total yaitu P sama dengan FQ.
P yaitu keluaran, X yaitu masukan produksi marginal, rumus sama dengan NU sama dengan R inverse sama dengan F inverse X. Produk total tak lain adalah integral dari produk marginal U sama dengan integral NP, demand X sama dengan integral S inverse X dx. Contoh soal. Produk marginal sebuah perusahaan ditunjuk oleh MP sama dengan 18X dikurang 3X maka 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Produk total sama dengan P sama dengan integral MP demand Q, Y sama dengan integral 18X dikurang 3X maka 2 demand X yaitu 9X maka 2 dikurang X maka 3. Produk rata-rata AP sama dengan 9X dikurang X maka 2. Dalam persamaan produk total juga konstanta K sama dengan 0 sebab tidak ada nada barang P yang dihasilkan jika tidak ada bahan X yang diolah atau digunakan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.